Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Ya, perkenalkan saya Afrizal Eka Nuryadin dengan NIM 40224119119 dari mata kuliah pembelajaran IPA IPS. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan media pembelajaran papan tempel agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Tujuan pembelajaran itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pekerjaan. Yang kedua, siswa dapat membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan penghasil barang dan jasa. Yang keempat, siswa dapat mengelompokkan jenis pekerjaan sesuai hasil pekerjaannya. Yang terakhir, siswa dapat menghargai semua jenis pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami perbedaan pekerjaan penghasil barang dan jasa, serta dapat menyebutkan contohnya dengan benar. Ya, untuk materi singkat pada pembelajaran kali ini, sebelum mulai pembelajaran, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Setiap hari kita itu melihat banyak orang bekerja. Ada petani yang bekerja di sawah, guru yang mengajar di sekolah, dokter yang mengobati pasien, dan pedagang yang menjual barang dagangannya. Nah, semua kegiatan itu termasuk dalam pekerjaan. Untuk pengertiannya, pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, untuk pekerjaan penghasil barang adalah pekerjaan yang menghasilkan benda atau produk yang dapat digunakan oleh orang lain. Misalkan barang yang dihasilkan itu biasanya dapat dilihat, disentuh, dipakai atau digunakan atau dimakan. Contohnya itu seperti contohnya itu seperti petani. Petani itu menghasilkan barang berupa padi, sayur, dan buah-buahan. Kemudian ada pekerjaan penjahit. Penjahit itu menghasilkan barang berupa menghasilkan pakaian. Ya, pakaian. Kemudian ada pengrajin. Nih, pengrajin itu menghasilkan barang berupa kerajinan-kerajinan tangan yang dibuatnya. Dan selanjutnya itu ada nelayan. Nelayan itu menghasilkan barang berupa ikan hasil tangkapan dari laut. Ya, bisa dimakan, bisa berbentuk lah intinya seperti itu. Barang-barang tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Sedangkan pekerjaan penghasil jasa adalah pekerjaan yang memberikan pelayanan atau bantuan kepada orang lain. Misal, pekerjaan jasa itu tidak menghasilkan benda, tetapi memberikan manfaat berupa pelayanan. Contohnya itu seperti guru. Nih, guru itu memberikan jasa berupa mengajar, memberikan pelayanan mengajar siswa di sekolah. Selanjutnya itu ada pekerjaan dokter. Dokter itu memberikan jasa berupa memberikan pelayanan dalam mengobati pasien. Ya. Selanjutnya itu ada tukang cukur motong rambut. Nih, tukang cukur rambut. Ini pekerjaan yang menghasilkan jasa karena melayani customer dalam memotong rambut, memangkas rambutnya. Selanjutnya itu ada polisi, ya. Polisi menghasilkan jasa karena ya polisi itu memberikan pelayanan berupa memberikan keamanan. Walaupun tidak menghasilkan barang, pekerjaan jasa itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi, perbedaan pekerjaan penghasil barang dan jasa dapat dilihat dari pekerjaannya.
Jika menghasilkan benda atau produk, maka termasuk penghasil barang. Sedangkan jika memberikan pelayanan atau bantuan, maka termasuk penghasil jasa. Semua pekerjaan memiliki manfaat dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, untuk demonstrasi penggunaan media pembelajaran, di sini saya menggunakan media belajar berupa alat peraga sederhana. Ini adalah media pembelajaran papan tempat tempel tentang pekerjaan penghasil barang dan jasa. Pada papan ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok pekerjaan penghasil barang dan kelompok pekerjaan penghasil jasa. Kemudian di sini ada beberapa kartu profesi bergambar. Nih, beberapa kartu profesi bergambar berbagai jenis pekerjaan. Nah, untuk cara penggunaan media alat peraganya, nanti kita itu akan belajar sambil bermain. Nah, nanti saya akan menunjuk beberapa siswa untuk maju dan mengambil beberapa kartu profesi yang ada di depan sini. Kalian ambil secara acak. Setelah itu, jika sudah mendapatkan kartu, kalian tunjukkan kartunya, sebutkan nama profesinya, kemudian kalian jelaskan apakah profesi itu termasuk pekerjaan penghasil barang atau jasa. Setelah itu, tempelkan kartu pada papan sesuai dengan kelompoknya. Untuk contoh demonstrasinya, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja dari alat peraga sederhana ini. Ya, kita akan belajar sambil bermain. Nah, contohnya misal saya di sini mengambil kartu profesi secara acak. Nah, kemudian kalian tunjukkan di sini saya mendapatkan profesi petani. Ya, petani itu bekerja menanam padi dan menghasilkan bahan makanan seperti beras. Selain beras juga bisa menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena menghasilkan barang, maka petani termasuk pekerjaan penghasil barang. Maka kita akan tempelkan pada kolom penghasil barang di sini. Nah, jadi seperti ini cara kerjanya. Kemudian saya akan mencontohkan satu kali lagi. Di sini saya akan mengambil kartu secara acak ya. Nah, di sini saya mendapatkan profesi guru. Guru itu menghasilkan jasa berupa dia memberikan pelayanan pada peserta didik di sekolah. Jadi karena profesi guru itu menghasilkan jasa, maka kita akan tempelkan pada kolom penghasil jasa. Sini ya. Nah, jadi seperti ini cara kerja dari alat peraga sederhana ini ya. Jadi kita itu bermain sambil belajar. Nah, untuk selanjutnya ya sama, kita ambil beberapa kartu secara acak. Ini kan saya contohkan sekali lagi ya. Saya akan mengambil kartu profesi. Saya mendapatkan profesi polisi. Polisi itu tadi menghasilkan jasa karena memberikan pelayanan berupa keamanan. Karena menghasilkan jasa, maka kita tempelkan pada kolom penghasil jasa. Nah, jadi seperti ini ya contohnya. Dan sekali lagi saya akan mengambil kartu secara acak. Nah, di sini saya mendapatkan profesi penjahit. Penjahit itu menghasilkan barang berupa pakaian. Karena profesi ini menghasilkan barang, maka kita masukkan ke kelompok penghasil barang. Tempelkan di sini ya. Nah, jadi seperti ini dan sangat mudah bukan? Ya, menyenangkan dan mudah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari penggunaan cara kerja alat peraga sederhana ini. Ya, selanjutnya kita ke sesi kesimpulan materi. Kesimpulannya yaitu pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan seorang untuk memperoleh penghasilan dan kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sesuai kemampuan dan keahliannya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan dilakukan menjadi dua jenis, yaitu dari pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan penghasil barang adalah proses pekerjaan yang menghasilkan benda atau produk yang dapat dilihat, disentuh, digunakan, atau dikonsumsi oleh manusia. Contohnya seperti tadi, ada petani yang menghasilkan padi, nelayan yang menghasilkan ikan, penjahit yang menghasilkan pakaian, dan pengrajin yang membuat kerajinan tangan. Nah, sedangkan pekerjaan penghasil jasa adalah pekerjaan yang memberikan pelayanan atau bantuan kepada orang lain. Pekerjaan jasa tidak menghasilkan barang, tetapi sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Contohnya seperti guru yang mengajar siswa, dokter yang mengobati pasien, polisi yang menjaga keamanan, dan tukang cukur yang membantu memotong rambut. Dari pembelajaran hari ini, kita mengetahui bahwa semua pekerjaan memiliki peran dan manfaat yang sangat penting. Pekerjaan penghasil barang membantu menyediakan kebutuhan manusia, sedangkan pekerjaan penghasil jasa membantu memberikan pelayanan agar kehidupan menjadi lebih baik dan nyaman. Oleh karena itu, kita harus menghargai semua jenis pekerjaan tanpa membeda-bedakan, karena setiap pekerjaan itu saling berkaitan dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kita juga harus rajin belajar dan semangat meraih cita-cita agar di masa depan memiliki pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada refleksi. Melalui pembelajaran hari ini, kita belajar bahwa setiap pekerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Semuanya saling membantu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita harus menghargai semua jenis pekerjaan dan tidak meremehkan pekerjaan orang lain. Semoga setelah pembelajaran ini kita menjadi lebih semangat belajar dan lebih menghormati semua jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran video pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan tetap semangat belajarnya hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.